Pernah kebayang nggak sih, tumpukan barang sisa di pojokan rumah kamu itu sebenarnya bisa jadi sebuah karya seni? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar satu teknik sederhana yang bisa mengubah sisa-sisa kain dan kertas jadi sesuatu yang luar biasa. Yuk kita mulai. Coba deh, cek laci atau sudut ruangan di rumah. Pasti ada kan tumpukan kertas bekas, sisa kain perca dari proyek jahit yang lama. Seringnya semua itu berakhir di tempat sampah. Tapi gimana kalau tumpukan sampah itu sebenarnya adalah kanvas kosong? Sebuah harta karun yang cuma lagi nunggu buat ditemukan? Lihat deh perbandingannya. Di satu sisi, kita lihat gunungan kain sisa yang warna-warni dan acak-acakan. Di sisi lain, boom, kekacauan yang sama itu tersusun rapi jadi sarung bantal yang cantik banget. Inilah sihir transformasi yang bakal kita bedah bareng-bareng. Jadi, apa sih rahasia di baliknya? Apa jembatan yang menghubungkan antara tumpukan sisaan dan karya seni yang utuh? Jawabannya ada pada satu teknik fundamental yang jadi intinya. Teknik sambung. Gampangnya gini, teknik sambung itu ya, seni menyatukan potongan-potongan kecil jadi satu kesatuan yang baru dan lebih besar. Kelihatannya simpel, tapi ini adalah fondasi dari hampir semua kerajinan tangan yang bisa mengubah elemen-elemen terpisah jadi sebuah komposisi yang harmonis. Nah, teknik ini bisa dilakuin dengan dua cara. Pertama, tanpa alat bantu sama sekali. Cukup dengan ngikat atau melilit bahan itu sendiri. Atau cara kedua, kita pakai bantuan alat lain kayak lem, staples, atau tentu aja dijahit pakai jarum dan benang. Tapi, teknik sambung ini nggak kerja sendirian. Dia itu kayak dirijen dalam sebuah orkestra. Dia butuh partnernya, teknik potong buat menciptakan bentuk, dan teknik lipat buat menambah dimensi. Kalau ketiganya digabung, wah, jadilah sebuah simfoni visual dari bahan-bahan yang sederhana. Oke, cukup teorinya. Sekarang, mari kita lihat gimana teknik ini bekerja di dunia nyata. Kita mulai dari bahan yang paling gampang kita temukan di mana-mana, kertas. Kita ambil contoh paling gampang ya, bikin bingkai foto. Prosesnya dimulai dengan motong dan nyambungin beberapa lapis karton buat nahan fotonya. Tapi keajaiban sebenarnya terjadi di sini. Kita pakai teknik sambung lagi. Gulungan-gulungan kecil dari kertas majalah bekas kita rekatkan satu persatu ke bingkainya. Lihat kan, dari yang tadinya cuma penyangga foto biasa jadi karya seni dekoratif yang unik banget. Oke, dari kertas, kita beralih ke medium yang lebih fleksibel, kain. Kalau pakai kertas aja udah semenarik itu, kebayang nggak apa yang bisa kita lakuin dengan kain? Nah, selamat datang di dunia patchwork yang penuh warna. Bahan utamanya adalah kain perca, ya potongan-potongan kain sisa yang seringnya kita anggap sampah. Tapi, di mata seorang seniman, ini bukan sampah loh. Ini adalah palet warna, tekstur, dan cerita yang siap dirangkai. Dan seni menggabungkan potongan-potongan inilah yang dikenal sebagai patchwork. Ini adalah puncaknya teknik sambung di dunia tekstil. Setiap jahitannya itu adalah proses mengubah kekacauan yang acak menjadi sebuah kesatuan yang harmonis dan indah banget. Jadi, dari tumpukan kain perca ini, kita bisa bikin apa aja sih? Yuk kita intip beberapa contoh nyata gimana potongan-potongan kecil ini bisa bersatu buat menciptakan keajaiban. Kita mulai dengan yang klasik. Selimut patchwork. Coba bayangin, setiap segitiga kecil ini tadinya adalah sisa kain yang gak kepake. Sekarang, setelah disambung dengan sabar, mereka membentuk sebuah karya seni yang gak cuma indah dipandang, tapi juga benar-benar bisa menghangatkan. Gak harus selalu rumit loh, lihat deh sarung bantal ini. Cuma dengan nyambungin potongan-potongan kain berbentuk strip, hasilnya bisa kelihatan modern dan elegan banget. Ini bukti kalau kesederhanaan itu juga bisa memukau. Fungsionalitas ketemu gaya. Tas jinjing ini nih buktinya. Dibuat dari sisa kain, malah jadi aksesori fashion yang kuat, berguna, dan yang pasti unik. Gak akan ada yang punya tas yang sama persis kayak punya kamu. Tentu saja, kerajinan ini juga punya sisi yang seru dan menyenangkan. Boneka patchwork ini contohnya. Setiap potongan kain yang beda-beda, itu seolah-olah ngasih karakter dan cerita sendiri. Bikin dia jadi lebih dari sekedar mainan. Bahkan, benda yang paling biasa sekalipun, kayak tempat tisu, bisa jadi pusat perhatian. Cukup dengan sentuhan patchwork, benda fungsional yang tadinya mungkin ngebosenin, ini berubah jadi elemen dekorasi yang bikin ruangan jadi ceria. Dan buat membuktikan kalau nggak ada batasan skala,
Lihat karpet ini. Sebuah benda fungsional yang indah dan seluruhnya terbuat dari potongan kain yang tadinya mungkin udah berakhir di tempat sampah. Ini adalah manifestasi tertinggi dari potensi yang tersembunyi. Setelah ngelihat semua ini, kita jadi sadar satu hal ya. Teknik itu hanyalah alat dan bahan itu cuma perantara. Jadi, kalau bukan teknik atau bahannya, apa dong ramuan rahasia yang sebenarnya mengubah semua ini? Ramuan rahasianya adalah kreativitas kamu. Kemampuan untuk memadupadankan warna dan motif, untuk melihat potensi di mana orang lain cuma melihat sampah. Teknik memang ngasih kita kemampuan untuk membuatnya, tapi kreativitaslah yang ngasih kita visinya. Jadi, lain kali kamu lihat tumpukan kertas atau kain sisa, jangan lagi melihatnya sebagai sampah ya. Lihatlah itu sebagai paletmu, sebagai blok Lego untuk imajinasimu. Pertanyaannya bukan lagi apa benda itu, tapi akan jadi apa benda itu di tanganmu. Harta karun tersembunyi apa yang menanti untuk kamu ciptakan?